adalah seorang guru, biasa disapa Miss Mila. Setiap kali mengajar, aku sering harus mencari informasi baru untuk memperkaya pengetahuan anak-anak. Google dan AI jadi teman setiaku dalam mencari jawaban cepat. Tapi, ada satu hal yang mengusik pikiranku. Informasi yang kucari seringkali cepat terlupakan. Awalnya aku mengira ini karena faktor usia, tapi ternyata bukan. Teknologi dan AI mempengaruhi daya ingatku tanpa kusadari. Akses informasi yang terlalu mudah membuat apa yang aku pelajari cepat memudar. Engko kan anak Pak, engko garap rumahku yuk. Iya, aku bawa HP ya buka Google. Oke. Memang dikit kan bisa, coba kasih teleponnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Thank you, ladies. Wali dia sini wali ini wali hitam kata dia. Di kalangan anak-anak sekolah, tren teknologi telah mengubah pola belajar dan bermain mereka. Mereka tahu banyak tentang macam game dan tren TikTok, tapi mirisnya tidak mengenal pahlawan atau sejarah leluhur mereka. Game online, TikTok, hingga hafal semua lagu viral menjadi bagian dari keseharian. Ketika mengerjakan tugas, Google jadi andalan, lebih mudah dan cepat daripada membuka buku pelajaran. Hal ini membuatku sedih, bukan karena menentang perkembangan zaman, tapi karena literasi mereka begitu minim. Padahal, mereka adalah generasi penerus bangsa yang seharusnya mengenal jati diri dan sejarahnya. Fenomena ini dikenal sebagai digital amnesia, bahwa ketergantungan pada perangkat digital mengurangi retensi memori dan pemrosesan informasi. Peserta yang lebih sering bergantung pada teknologi memiliki daya ingat lebih rendah dibanding mereka yang menggunakan cara konvensional. Teknologi memang mempermudah akses informasi, tapi buku menyimpan penjelasan yang lebih komprehensif dan mendalam. Selamat datang, selamat berkunjung di perpustakaan. Ketika kamu merasa ada keresahan atau pertanyaan yang belum terjawab dengan tuntas, buku menjadi teman setia untuk menggali lebih dalam. Literasi tidaklah sekedar mampu membaca dan menulis. Literasi mencakup bagaimana kita dapat memahami, menganalisis, dan menghasilkan suatu aksi yang bermakna. Selain itu, literasi tidak hanya membuat kita menjadi penerima informasi, tetapi juga mampu mengolah, menafsirkan, dan menciptakan gagasan yang dapat membawa perubahan. Melalui literasi, kita tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga pengendali informasi yang cerdas. Untuk mengatasi fenomena digital amnesia, aku tak hanya berdiam diri. Sabtu bersamaan syarat. Aku merangkul anak-anak dengan aksi Sabar Sabtu bersama Aksara. Setiap Sabtu, aku mengajak mereka untuk membaca buku yang mereka pilih sendiri. Tidak hanya membaca, tetapi juga berdiskusi dan menggali makna dari buku tersebut. Ini adalah upaya kecilku untuk menumbuhkan kecintaan terhadap literasi. Kalau bukunya itu bercerita tentang kain tenun pertama buatan Elsa, nah dia membuat selendang kecil untuk mama. Jadi ini tentang kain apa? Cynthia, kain tenun itu apa? Kain
Bersama literasi, mampu menuntunku membuka pandangan luas. Bersamanya, aku tidak hanya meniti jejak kesuksesan pribadi, tapi juga menebar manfaat bagi sesama. Dengan literasi, mampu membentuk daya pikir yang tajam, nurani yang peka, dan karakter yang kokoh untuk berdiri tegak di tengah arus zaman yang terus berubah. Tidak berhenti di sabar, aku ingin mereka mengenal kearifan lokal, jejak sejarah dan tradisi secara langsung. Maka, aku ajak mereka ke Padepokan Adem Ayam-Ayem. Belajar bagaimana dulu sebelum ada mesin, bagaimana nenek moyang bertahan hidup pada zaman dahulu. Di sini, anak-anak tidak hanya belajar teori, tetapi juga merasakan langsung kehidupan masa lalu. Mereka mengenal alat-alat tradisional, memahami bagaimana nenek moyang kita dahulu bertahan hidup, dan belajar tentang kearifan lokal yang kini mulai memudar. Melalui pengalaman langsung ini, mereka bisa lebih menghargai usaha dan kerja keras leluhur dalam menjaga tradisi. Yang dipegang Pak Raden itu namanya alung. Alung itu bahasa Jawa, memang kayu. Alung memang kayak kayu. Dikira kalau sapi jenenge brujul. Rakitan terbuat dari kayu untuk apa ya? Mengendalikan sapi. Mereka melihat langsung kearifan lokal, alat-alat tradisional, bagaimana dulu gabah diolah tanpa mesin, bagaimana sawah dibajak dengan brujul dan sapi, serta bagaimana nenek moyang kita bertahan dengan alat sederhana namun penuh makna. Ini bukan sekedar edukasi, ini adalah pengalaman hidup yang nyata. Grobogan kaya akan alam dan peninggalan sejarah. Di balik itu, ada sosok yang berjuang melestarikan budaya dan menumbuhkan semangat literasi. Warisan mereka terus hidup dan menginspirasi generasi kini dan mendatang. Nama-nama besar seperti almarhum Heru Hardono, pemerhati sejarah Grobogan. Akrab disapa Mbah Bejo ini aktif dalam berbagi cerita sejarah dan tradisi lokal melalui komunitas keluyuran. Beliau dikenal karena menggali kisah-kisah leluhur dan memperbaiki narasi-narasi sejarah yang kurang tepat. Suyati, akrab disapa Mbah Raden, sosok bijak pemilik Padepokan Adem Ayam-Ayem yang melestarikan kearifan lokal. Beliau dikenal karena perannya dalam melestarikan tradisi dan filosofi Jawa dalam berbagai kegiatan edukatif, serta Badiatul Mukhlisin Asti, penulis dan pegiat literasi yang berperan besar dalam memfasilitasi karya-karya lokal. Asti dikenal karena kontribusinya dalam menggali dan mendokumentasikan sejarah dan budaya lokal melalui berbagai tulisan, konten, dan kegiatan literasi. Nah, ketiga tokoh ini berkontribusi besar dalam pelestarian sejarah, budaya, dan literasi di Grobogan, menjadikan mereka inspirasi bagi generasi muda untuk mencintai literasi dan menjaga warisan leluhur. Call to action. Literasi bukan hanya tentang kata-kata, tapi tentang merawat jejak sejarah dan tradisi. Mari tumbuhkan budaya literasi dengan ajak anak-anak kita untuk mengenal sejarah dan lestarikan budaya lokal yang ada di sekitar kita. Karena dengan literasi kita bisa merawat masa depan yang lebih baik.